Kadang-kadang dia tanya-tanya soalan kan ni. Contohnya, ini bukan saja kanak-kanak, kita pun kadang-kadang kan sebenarnya nak memulakan perbualan tapi tak kena gaya. Kawan tu dah putus tunang 77 kali. Dok pula tanya, bila lagi? Ya Allah, kawan tu dah memang itu sudah disusun rapi. Anak-anak patung yang pasu-pasu bunga. Sehingga kadang lari-lari bahasa saya tersenggol. Apa bahasanya itu? Ya, tersentuh. Sehingga benda itu pun jatuh dan pecah, kan begitu? Maka siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tentu walinya atau orang yang membawanya, kan begitu? Dalam hal ini menjaganya. Dalam hal ini kita sebut ayahnya lah. Ayahnya lah yang patut mengganti itu. Walaupun mungkin tuan rumah tak dikatakan tak payahlah, anak-anak maklum. Tapi siapa yang tahu hati tuan rumah itu, kan begitu? Masih ada rasa kesal di hati kita, rasa bersalah lah kiranya. Yang maksudnya tadi hari raya pertama itu kita datang mengunjungi rumah orang untuk memperbaiki hubungan silaturahim. Janganlah ada maunya hal-hal yang tidak mengenakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kepada anda semua yang sedang menonton kami dalam program Sembang Songkok Tinggi, Sembang Tak Kosong tapi Berisi. Jadi kami mengharapkan kepada penonton semua yang setia bersama kami dengan program yang cukup sinonim dengan kami, iaitu bersama dengan kami sehingga ke akhir bicara. InsyaAllah. Dan Alhamdulillah saya Amy Sofia Ahmad dan juga hari ini kita ada bersama dengan Abang Abon dan kita nak para penonton semua bersama-sama dengan kami, dan siapa yang belum like, belum share, belum subscribe, maka bolehlah berbuat begitu seperti mana telah tertera di kaca skrin anda, insya-Allah. Dan hari ini apakah tajuk perbincangan kita? Jadi perbincangan kita kali ini berkenaan dengan isu semasa, raya pun dah hampir. Jadi kita akan memilih tajuk iaitu edisi khas raya, adab di bulan Syawal. InsyaAllah. Dan istimewa hari ini kami bawakan kepada anda tetamu kita iaitu Al-Fadil Ustaz Fahmin Nasution, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz dalam bidang syariah ni bolehlah kita berkongsi bersama dengan penonton kita dalam mengupas tajuk yang cukup hebat. Jadi Ustaz, dalam soalan pertama saya ni kita akan menyentuh, walaupun benda ni dah biasa, tapi kita perlu mengingati dan juga perlu menambah baik dalam kita mengunjungi rumah ataupun adab yang perlu kita jaga di rumah maupun di rumah orang supaya tidak berlaku salah faham ataupun berselisih pandangan, pendapat dan mengiris hati tetamu maupun pengunjung. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dalam persoalan menjaga adab ini, bil khusus ketika kita sedang menjadi tamu ataupun ketika kita sedang menjadi tuan rumah, ada memang beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar supaya dalam hal ini lawan bicara kita tidak terasa hati dan mereka merasa dihormati, kan begitu. Yang pertama sekali adalah bagaimana ketika kita menjadi tuan rumah. Dalam hal ini pertama kali kita bercakap sebagai tuan rumah, usahakan untuk membuat persediaan yang rapi, ya. Dalam tamu juga begitu. Sebagai seorang tamu, usahakan membuat persediaan yang rapi. Apa yang dimaksud dengan membuat persediaan yang rapi ini? Yaitu membuat persediaan yang rapi maksudnya adalah bagaimana kita menyusun program perjalanan, ya, baik itu sebelum, semasa ataupun selepas mengunjungi rumah orang. Dalam hal ini yang berperan penting untuk membriefing ahli keluarga, pasangan juga tentulah kepala keluarga. Dengan demikian, kepala keluarga memberikan informasi-informasi terkait latar belakang orang yang hendak kita kunjungi, agar supaya anak-anak ataupun ahli keluarga yang lain dapat membuat persiapan yang rapi dan mengatur pertanyaan-pertanyaan ataupun soalan yang sepatutnya tidak diberikan maka tidak dilontarkan ataupun dipertanyakan kepada tuan rumah. Itu yang pertama, yaitu membuat persediaan yang rapi. Kemudian yang kedua, perlu juga kita perhatikan sebagai tamu ataupun sebagai tuan rumah adalah yang pertama tadi membuat persediaan yang rapi, kemudian yang kedua memang wajib hukumnya bagi kita rasanya nih untuk bahasa sayanya mengatur perkataan ataupun memilih kata-kata yang baik
sehingga lawan bicara kita itu mereka tidak terasa hati ataupun merasa sakit hati dengan soalan yang kita berikan, kan begitu. Hadis Nabi SAW berkaitan hal ini. Apa kata Nabi SAW? Orang yang muslim itu, orang muslim berarti, yaitu apabila orang lain merasa aman daripada lidah dan tangannya. Itu orang muslim. Manakala orang mukmin adalah orang yang apabila orang lain terasa aman, merasa aman daripada jiwa dan harta benda mereka. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Jadi dari hadis ini memang sudah wajiblah bagi kita rasanya untuk menjaga omongan kita, menjaga pembicaraan kita, tutur kata kita, agar supaya bagaimana lawan bicara kita tersebut tidak terasa hati, sehingga tujuan kita bersilaturahmi semasa Idul Fitri itu tercapai, yaitu untuk memperkuat tali silaturahmi, yang mana kita berusaha mengikat tali silaturahmi ini agar tidak menjadi renggang, sehingga timbul rasa kebencian karena tutur kata kita yang kurang baik, karena lidah ini adalah kunci bagaimana kita mengikat silaturahmi tersebut. Baik omongan kita, baik pembicaraan kita terhadap orang, maka orang pun akan merespon baik terhadap kita. Nah, begitu lebih kurang Bang Abang dan Kak Emi. Allahu a'lam. Betul. Mukadimah yang cukup cantik. Menyeluruh. Okay. Itu dia. Dan itu kalau kita cerita berkenaan dengan adab kan, banyaklah. Saya sangat setuju dengan Ustaz. Kadang-kadang kalau orang nak datang rumah, kita dah pesan siap-siap kepada anak-anak. Kalau begini, jangan cakap begini, main begini, dah tahu dah okey dia ada anak kecil, okey kita keluarkan mainan untuk siapa-siapa dan sebagainya. Barangkali kita kan ada juga kawan-kawan yang ada anak yang berkeperluan khas. Jadi kita dah terangkan kepada anak kita kan, nanti kan kenapa begini? Jadi kita dah bagi tahu begini dan sebagainya. Saya sangat setuju, dan ini pula membabitkan masa. Adab masa. Adakah perlu kalau kita nak berkunjung, kita kena telefon dulu ke, kena bagi tahu dulu ke, ataupun kalau Syawal ni, bulan raya ni, hari lebaran ni, tak apa, pergilah pukul 2 pagi ke, pukul 3 pagi ke. Kalau tidak kan, tengah hari kan orang tengah tidur. Atau bagaimana? Ada juga yang datang sama. Ada waktu ataupun kita tunggu orang kata sebegini ataupun main terjah aja. Ataupun dia buka pintu seluas-luas ni. Oke, baik. Perihal yang ditanyakan Kak Aimi tadi, yaitu mengenai apakah ada adab kita ataupun mengenai waktu-waktu kita berkunjung ke rumah tuan rumah itu, betul lah, memang kadang ada orang datang terlalu betul awal sangat, lepas subuh dia datang, belum bersedia lagi, tuan rumah baru bangun, belum siapkan makanan apa dan lain sebagainya. Kadang pula terlalu malam pula, orang dah nak istirahat, tiba-tiba datang pula mengetuk pintu, kan macam tu. Memang ini tak sepatutnya lah kita buat, kan begitu lebih kurang. Baik, perihal dalam hal semacam ini, menerima tamu baik itu jiran, tak kisahlah siapa, sanak saudara, kawan-kawan dan lain sebagainya. Ini memang ada aturannya masing-masing dalam syariat kita, syariat Islam tentunya. Yang mana aturan ini lebih dikenal dengan sebutan adab, ya. Memang dianya ini bukan wajib, tapi kata Nabi, ini adalah anjuran. Ini dianjurkan bagi orang mukmin untuk memuliakan tamu, menghormati tuan rumah, dan memuliakan ketika kita sebagai tuan rumah, memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, kan begitu. Agama kita adalah agama yang terkenal dengan agama yang beradab. Adab pula biasanya memang akan selalu disangkut pautkan dengan ilmu. Orang yang beradab pasti orang berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Itu pula masalahnya. Tapi orang yang beriman memang semestinya lah dia akan beradab. Kan begitu? Betul. Di dalam Islam kita sangat banyak sekali manfaat untuk saling kunjung mengunjungi ini, bil khusus ketika memang momen ini disinilah kita akan kunjung mengunjungi karena kita mempunyai kelapangan masa, orang semua pada cuti kan, anak sekolah pun pada cuti, maka memang ini momen terbaik untuk saling kunjung mengunjungi. Di antaranya tadi seperti kita sebutkan tadi, yaitu kata Nabi untuk mempermudah rezeki, ya, dan memperpanjang umur. Itu salah satu memang manfaat yang sangat luar biasa yang Nabi sendiri pun sebutkan dalam hadis beliau. Di samping itu juga kita ini makhluk sosial, di mana makhluk sosial ini makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang lain.
Tujuannya apa? Ya, di antara lain karena kita untuk saling berpasang-pasangan dan juga untuk lita'arufu kata Allah dalam Al-Qur'an. Agar kita saling kenal mengenal. Allah ciptakan kita bersuku-suku, berpasang-pasangan, berkabilah-kabilah untuk saling kenal mengenal. Itulah menandakan kita makhluk sosial, tidak boleh memang hidup sendiri. Untuk apa? Untuk melengkapi kehidupan kita, menjalani kehidupan sepanjang hayat kita, kan begitu lebih kurang. Jadi yang pertama sekali kita ketahui adalah apa rupanya kelebihan ya ataupun keutamaan orang yang menyambut tamu, kan begitu. Ada sebuah hadis daripada Imam Bukhari langsung, ya, hadis ini hadis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ya. Apa dia? Falyukrim dhaifahu. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi dari hadis ini kita sudah tahu dan sudah sangat jelas isyarat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir itu puncak keimanan. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam artian memuliakan tamu sebagian daripada iman. Orang yang memuliakan tamu, insya Allah dia orang yang beriman. Itu yang pertama. Setelah kita mengetahui hadis dalam memuliakan tamu tersebut, yang disebutkan tadi, adab kita ketika menjadi tuan rumah atau adab kita sebagai tamu, memang ada adabnya masing-masing. Yang pertama, ini mungkin jawaban kita agak panjang lain ya Bang Abon dan Kak Amy. Karena kita akan membahaskan dua orang, yaitu ketika sebagai tuan rumah dan sebagai tamu. Yang pertama sekali, ketika kita berposisi ya sebagai tamu, ada adabnya sendiri-sendiri. Yang pertama yang mungkin saya sebutkan dan memang dia paling utama posisinya adalah ketika tamu mengucap salam, maka kita akan menjawab salam tersebut, kan begitu. Rasanya ini sudah menjadi tradisi wajib bagi kita. Ketika kita datang mengunjungi rumah orang, takkanlah kita tak sebut salam, kan begitu. Takkan kita sebut salam. Mesti kita sebut salam. Dan tuan rumah pula wajib hukumnya untuk menjawab salam tersebut. Di dalam Al-Quran, Allah mengisyaratkan, ya, bahkan disunnahkan, ketika menjawab salam tersebut dengan suara yang lantang. Dengan suara yang nyaring lah, begitu demikian. Contohnya umpamanya, datang tamu datang ke rumah kita, dia sebut Assalamualaikum, gitu kan. Lepas itu kita sebagai tuan rumah pula tentunya kita jawab Waalaikumsalam. Dan bahkan disunnahkan lagi sebagai bentuk balasan doa yang diberikan oleh tamu yang datang ke rumah kita tambahkan dengan warahmatullah, ya, sebagai bentuk doa balasan yang lebih banyak lagi kepada orang yang datang mengunjungi rumah kita tersebut, atau siapalah yang mengucap salam kiranya. Atau bahkan kalau boleh saya ceritakan, macam di kampung saya, Bang Abon Kak ini di Indonesia, kampung saya ini kampung Melayu. Jadi banyak tokoh-tokoh masyarakat yang apabila ada acara pernikahan, majelis pernikahan, itu orang diundang untuk buat silat lah, atau kita sebut dengan palang pintu, saling balas pantun-pantun begitu untuk menyambut pasangan calon pengantin. Apa katanya kalau tokoh masyarakat itu datang ke rumah kawan dia yang sesama seni lah, kita sebut orang seni, apa katanya? Tuan, dia sebut dari depan rumah itu, dia sebut singa liar kuat mengaum, dia kata. Dia siap pepantun tuh. Betul, singa liar kuat mengaum, bulunya panjang dipasangkan pita. Aku ucapkan Assalamualaikum, dia kata kan. Aku ucapkan Assalamualaikum, apalagi sambungnya, aku lupa pula jadinya. Singa liar kuat mengaum, bulunya panjang dipasangkan pita. Aku ucapkan Assalamualaikum, di antara kita saling kenal, saling kenal di antara kita. Ini macam itulah. Yang sekiranya memang sudah menjadi unik lah benda itu kan, unik. Dan kita pun ketika datang sambut menyambut macam seronok lah. Dan vibes hari raya itu akan semakin terasa, kan begitu. Nah, itu yang pertama, yaitu dengan mengucap salam ataupun menjawab salam yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mengucap salam dan menjawab salam, ketika kita sebagai tuan rumah, usahakanlah untuk berpakaian yang rapi. Nah, berpakaian sopan, dan tentunya menutup aurat. Ini agar supaya bagaimana tamu yang datang ke rumah kita itu merasa terhormat, ya, merasa terhormat. Apalagi khususnya dalam momen Hari Raya Idul Fitri ini, memang semuanya, walaupun pakaian tidak baru, tapi usahakan dengan pakaian yang sopan, bersih, rapi, kemas dan lain sebagainya, kan, agar supaya tercipta suasana nyaman ketika masa kunjung mengunjungi tersebut. Itu yang kedua. Setelah kita berpakaian rapi, disunnahkan pula
untuk ketika datang tamu bersalaman, berjabat tangan, ya. menyambutnya, salaman dan lain sebagainya. Itu tentunya dapat dilakukan sesama lelaki atau sesama perempuan, kan begitu. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma min muslimaini yaltaqiyani. Tidaklah dua orang muslim apabila mereka berjumpa, mereka berjabat tangan, fayatasafahani, bersalaman mereka berdua ini, illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kecuali Allah akan menghapuskan dosa mereka kedua ini sebelum mereka berpisah. Nah, sangat luar biasa sekali hikmah bersalaman ini, kan begitu. Bahkan dikatakan ketika waktu saya belajar di pondok dulu, guru saya menjelaskan dosa-dosa orang yang sedang bersalaman berjabat tangan itu akan gugur dari tangan kita yang sedang berjabat tangan ini sebelum tangan ini berpisah. Nah, jadi kadang kalau biasanya orang tahu lah ini kan, kalau kita sedang bersalaman, cobalah kita jangan terlebih dahulu untuk berniat melepaskan tangan. Nah, betul. Bahkan isyarat kita yang mungkin kurang ilmu nih, bahkan biasanya salam itu dihantak-hantakkan lagi, digoyang-goyangkan. Kiranya dapat menggugurkan dosa itu, itulah kiranya kan, dihantak-hantakkan macam ini. Jadi dengan demikian mudah-mudahan hajat dan tujuan itu pun tercapai, kan begitu. Dengan hadis Nabi tadi, kalau kita datang berjumpa dengan saudara kita, bersalamanlah, karena dengan bersalaman tersebut sebelum kita berpisah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita berpisah dalam pertemuan tersebut. Lagilah masa hari raya, kita ini bertemu biasanya bukan main lamanya di rumah orang, ini kan kadang begitu. Dengan demikian kita berbicara masalah yang umum yang dapat memperkuat tali persaudaraan, tentu insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Begitu lebih kurang Bang Abon. Masalah ketika kita sedang menjadi tuan rumah. Kemudian yang kedua, kalau kita menjadi tamu, tentu ada juga adabnya masing-masing, kan begitu. Di antara lain, kita ini sebenarnya membalas apa yang diberikan tuan rumah. Nah, yang pertama pula, kalau kita langsung straight to the point, kalau tadi tuan rumah mengucap salam, ya kita menjawab salam. Atau ketika kita tamu sebagai tuan rumah, sebagai tamu, ke tuan rumah itu kita yang mengucapkan salam, tuan rumah pula yang menjawab, kan begitu. Yang pertama, kalau pula tuan rumah berpakaian rapi menyambut kita, kita pun ketika datang ke rumah orang, ya berpakaian yang rapi lah, kan begitu. Berpakaian rapi, sopan, ya tentunya menutup aurat, wajib hukumnya. Yang dimaksud berpakaian rapi ini, baik itu ketika kita sebagai tamu atau tuan rumah, bukanlah bermaksud untuk membeli pakaian yang baru, atau berdandan berlebihan, agar supaya terlihat ganteng, bahasa ganteng sini paham ya, ganteng, cantik ya begitu, tetapi cukup sekedar enak dipandang, nyaman orang memandang dan kita pun nyaman memakainya, kan begitu, tidak terlalu dipaksakan, sehingga orang yang kita datang ke rumah tersebut merasa terhormat. Janganlah pula kita datang ke rumah orang tuh pakai baju ladang, baju kerja ladang kan, baju kebun. Kalau memang kita mampu ya usahakanlah pakai pakaian yang rapi. Kemudian sebagai tamu pula, cara kita menghormati tuan rumah tersebut, jangan bertamu ketika tuan rumah sedang tidak ada mahram. Nah, artinya mengelakkan diri daripada ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ketika ada seorang laki-laki dewasa dan perempuan, baik dewasa ataupun baru-baru dewasa, yang tidak ada mahram dan mereka berkumpul dalam satu atap, dan tentunya ini bercanggah dan bertolak belakang dalam syariat kita yang seharusnya memang dielakkan. Ini akan menimbulkan fitnah dan jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Kemudian yang terakhir pula, ketika kita sebagai tamu ataupun tuan rumah dulu saya sebutkan, yaitu ketika tamu itu hendak pulang, usahakan antar pulang dia. Bukan antar ke rumahnya, kan begitu. Rumahnya jauh kan, antar dia sampai ke kereta, ke halaman lah paling tidak, dan mengucapkan salam, saling bermaaf-maafan. Di perihal ini saya teringat, kalau boleh saya cerita Bang Abon Kak Emi, nenek saya itu, ini rasanya yang saya ikuti ya. Nenek saya bila dia berjumpa dengan orang baru, tak kenal pun orang nih, tapi mungkin sebab nenek saya ini terlalu ramah mungkin ya, terlalu ramah, mungkin banyak berbicara dengan orang-orang. Bila dia orang nak berpisah itu, dah selesai dah pemborakan ini, nak keluar, nenek saya itu akan salam orang itu dan minta maaf.
Dan ada hadisnya ternyata. Setelah kita datang bersalam-salaman, pulang itu dengan istighfar. Istighfarnya kan minta ampun pada Allah. Cuman dalam hal kita yang bersosial, minta maaf. Kita tidak tahu. Mungkin semasa pembicaraan kita itu, perbualan kita itu, ada mungkin kata-kata kita yang menyinggung hati tuan rumah atau hati lawan bicara kita, yang kalau kita tidak minta maaf, tuan rumah akan merasa terus sakit hati pada kita. Padahal momen itu hari raya. Momen itu hari raya yang mana kita saling bermaaf-maafan, dan Idul Fitri kembali kepada fitrah kita, suci kita. Janganlah pula selama 30 hari kita berpuasa, bulan yang penuh maghfirah itu, insya Allah Allah mengampuni dosa kita selama 1 bulan itu, tiba-tiba dengan hanya ucapan kita ini dah tercoret lagi amal keburukan kita itu, dicatat lagi oleh malaikat. Nah, itu sepatutnya kita hindarilah. Nah, begitu lebih kurang Bang Abon Kak Emi. Allahu a'lam. Waktu kedatangan tetamu tu bergantunglah pada kesesuaian agaknya. Kita pun nak jadi tetamu ni agak-agak lah kan. Dan kita menganggapkan kita juga sebagai tuan rumah kalau kita datang rumah orang, sebab mungkin perkiraan kita ini dia belum tidur lagi, belum bangun lagi, dia buat persiapan. Kalau pukul 12 mungkin dia dah terlungkupkan dia punya piuk. Mungkin esok masih ada lagi. Jadi dalam kita menjaga semua adab-adab itu, satu lagi, ini mungkin perkara biasa yang sering berlaku walaupun kita telah berkali-kali diingatkan, peranan ibu bapa untuk mendidik anak dalam menjaga adab semasa berada di rumah tamu. Jadi kita ni nampak je perempuan masa kecil kederak jantan ni, dia punya buasnya tu kan, kadang-kadang kalau tak pecahkan cawan tak sah, kalau tak terbalikkan air bukan dia. Kadang-kadang barang tu berharga, kristal ke pasu, kalau pasu tu daripada air hitam kita boleh ganti. Tapi kalau dia kata saya bawa pasu ni riba atas peha ni, tak masuk dalam kargo, takut pecah, saya bawa daripada Dubai. Jadi betapa nilainya pasu tu bila dia cakap macam itu, kita rasa macam bersalah. Jadi macam mana kita nak menerapkan adab pada anak-anak kita yang bukannya dewasa, tapi kanak-kanak, cara penyampaian kita kepada anak lain, kepada yang dewasa. Dan kita dalam pada masa itu kita nak jaga hati tetamu tuan rumah ni supaya jangan berlaku yang Ustaz kata tadi, dalam sebulan kita membuat tu, kemudian pada masa yang sama, dalam masa sekelip mata saja mengguris hati tuan rumah. Macam mana Ustaz? Baik, pada musim hari raya, bermula hari raya pertama itu, hari raya pertama Idul Fitri, biasanya memang akan ramai orang mengadakan bahasa saya rumah terbuka, majelis terbuka, open house lah kiranya nih, open house, yang memang ianya semakin populer di kalangan kita, bahkan di seluruh negara kita rasanya. Biasanya bagi orang yang berkelapangan, selain dia akan mengadakan majelis terbuka ini, untuk meraihkan rakan, sanak saudara yang datang berkunjung, yang memang umumnya dilakukan pada awal-awal bulan Syawal biasanya ini, karena beberapa hari setelah bulan Syawal itu orang akan masuk kerja kan begitu. Namun di balik keseronokan menjamu selera tersebut, bertukar cerita, bertanya kabar dan lain sebagainya, ada orang yang menganggap remeh, menganggap remeh perihal berkunjung ke rumah saudara kita ini dalam acara majelis open house, majelis rumah terbuka dan lain sebagainya, yang sekiranya terkesan tidak menghormati tuan rumah. Begitu ya. Disinilah peran kita sebagai ibu bapa penting untuk memperhatikan gerak-gerik anak yang kita bawa. Ya, gerak-gerik itu perlakuanlah tingkah laku anak yang kita bawa, agar supaya bahasa mudahnya duduk diamlah, ya, makan hidangan yang diberikan, tidak membuka duit raya. Kan ada kadang itu anak tuh bawa duit raya datang ke rumah, dia buka duit raya itu di depan tuan rumah. Itu memang kuranglah sepatutnya kan, kurang baik. Maka memang kita sebagai orang tua ada memang perlu hal-hal yang diperhatikan masalah adab anak yang berkunjung ke rumah orang ini tersebut. Di antara lain ketika yang seperti telah kita sebutkan tadi, di mana ahli keluarga ini, pasangan juga harus di briefing terlebih dahulu oleh si kepala keluarga. Dalam hal ini mungkin ayah atau mungkin abang yang paling besar, kakaknya dan lain sebagainya, yang supaya biar adik-adiknya ini, bil khusus yang masih kecil-kecil lah, yang baru-baru aktif lagi, lari ke sana ke sini, dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, kan begitu. Yang sekiranya dapat menggores, menyakiti hati tuan rumah.
Seperti yang telah disebutkan oleh Bang Abon tadi, ada kadang anak kita nih, dia baru pandai berjalan, atau baru pandai lari ke sana ke sini, sehingga tuan rumah tuh ada di ruang tamu biasanya adalah meja-meja kecil, meja-meja hias itu. Kristal. Di meja itu memang sudah disusun rapi, anak-anak patung yang pasu-pasu bunga, sehingga kadang lari-lari, bahasa saya tersenggol. Apa bahasanya itu? Ya, tersentuh. Sehingga benda itu pun jatuh dan pecah, kan begitu? Maka siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Tentu walinya atau orang yang membawanya, kan begitu? Dalam hal ini menjaganya. Dalam hal ini kita sebut ayahnya lah. Ayahnya lah yang patut mengganti itu. Walaupun mungkin tuan rumah dikatakan tak payahlah, anak-anak maklum. Tapi siapa yang tahu hati tuan rumah itu, kan begitu? Masih ada rasa kesal di hati kita, rasa bersalah lah kiranya. Yang maksudnya tadi hari raya pertama itu kita datang mengunjungi rumah orang untuk memperbaiki hubungan silaturahim, janganlah ada maunya hal-hal yang tidak mengenakkan. Tiba-tiba dengan adanya anak, sebenarnya memang kadang udah pun kita pesan, udah kita briefing anak nih, cuman memang namanya budak-budak kan, masuk mungkin kanan keluar dari kiri, atau memang yang jenis overactive sangat, lari ke sana ke sini, tersenggol lah. Kenapa saya boleh sebut ini? Kalau saya sedikit boleh bercerita, Bang Abon Kak Emi, ini banyak sangat ceritanya dia, ya kan? Kalau saya boleh bercerita, dulu lah waktu saya sekolah rendah, saya teringat. Dulu waktu saya sekolah rendah masuk tuh dalam kelas di sini sebut darjah 3. Darjah 3, bukan tadika, darjah 3. Saya punya adik masa itu belum lagi masuk tadika. Ada jiran yang seumuran dengan adik saya. Masa itu ayah kita nak bawa pergi ke rumah kawan dia yang agak jauh. Disebabkan jiran ini tak ada nak pergi mana-mana, ayah saya tak tahu macam mana, dia merasa kasihan lah. Dibawalah anak kecil ini tadi, kawan adik saya ini, mungkin biar ada kawan adik saya. Rupanya sampai ke rumah tuan rumah itu, memang betul. Dia lari ke sana, lari ke sini, tersenggollah satu meja, yang dimana meja itu ada anak patung. Anak patung yang terbuat dari, bukan, tile itu, apa itu? Tanah liat. Pasu. Tanah liat itulah. Kita tak tahu anak patung itu datang dari mana. Maksudnya dibeli dari mana. Atau mungkin diberikan kawan tuan rumah itu yang sekiranya memang berharga bagi dia. Commercial. Betul. Sentimental value lah. Betul. Dan kita tak tahu harganya berapa. Kan itu, tiba-tiba datang dia tersenggol, jatuh dan pecah. Pas kita nak balik itu, time kita nak balik, ayah saya pun cakap lah, ini berapa nih apanya, nak ganti apa segala macam. Tuan rumah tu kata tak apa. Tapi ialah di kereta kita pun, saya masih ingat bagaimana ayah saya merasa kesal lah, merasa ada seperti yang tak enak lah di hati tuan, sebab meninggalkan kesan buruk seolah-olah kepada tuan rumah itu. Tapi pada akhirnya ayah saya pun bagilah duit duit raya kepada anak-anak tuan rumah itu yang memang seolah-olah sekiranya senilai dengan benda yang dipecahkan itu. Seperti yang kita sebutkan tadi, kita tak tahu nilainya berapa dan seberapa berharganya benda itu bagi tuan rumah. Setelah kejadian itu, hari raya berikutnya, ayah saya tak mau lagi ajak orang-orang lain karena tak mau ambil resiko. Cukuplah kita saja. Alhamdulillah, memang di rumah kita diberitahu, jangan begini, jangan begitu. Duduk diam-diam, kalaupun jalan-jalan jangan gelojoh sangat, kan begitu. Jangan lasak sangat, kan begitu. Sehingga terciptalah suasana yang tuan rumah pun suka dengan anak-anak kita yang kita bawa. Kan karena ada kadang tuan rumah itu pun merasa kesal, merasa betul. Kalau aku cubit dah anak ini. Ada kadang macam itu kan. Tapi dalam hal ini untuk supaya tuan rumah itu tidak begitu, tidak terasa tak suka pada anak-anak kita bawa, selebihnya lah kita perhatikan gerak-gerik, jangan main telepon sebab seolah tak menghargai tuan rumah, jangan buka duit raya. Okeylah kalau tuan rumah tu kiranya sanggup ataupun berkemampuan untuk memberikan duit raya pada anak kita. Kalau tidak, tentu dia akan merasa terbeban, tertekan. Aku tak bagi duit raya lah pada anak dia, macam rasa tertekan pula. Sementara anak tadi memang buka duit raya di depan tuan rumah. Maka hal-hal seperti ini bagi kita ibu bapa yang membawa anak kepada majlis-majlis rumah terbuka, rumah saudara-saudara kita, usahakan briefing, bagi tahu terlebih dahulu di rumah. Kalaupun terjadi juga apa yang terjadi, ya memang itu sudah ketentuan. Begitu lebih kurang. Begitu lebih kurang Pak Ahmad KMI. Dia macam ni tau, dia briefing satu lagi kena isyarat. Betul. Ataupun ni.
Kalau budak sekarang sampai bukan kata terjeling, mata jatuh ke lantai pun dia tak peduli. Ataupun Dia boleh tanya kita kenapa? Kenapa cubit? Kenapa? Aduh, ataupun cubit. Sakitlah cubit. Patutnya tak boleh tahu kan kita cubit kan. Rahsia kan. Itulah nama pun kanak-kanak. Ya, betul. Okey, baik, inilah yang dikatakan fitrah kanak-kanak ni, dia jujur. Dan tapi inilah yang juga kita takuti. Kita takut kejujuran ini mengguris hati. Kadang-kadang dia tanya-tanya soalan kan ni. Contohnya, ini bukan saja kanak-kanak, kita pun kadang-kadang kan sebenarnya nak memulakan perbualan tapi tak kena gaya. Kawan tu dah putus tunang 77 kali. Dok pula tanya, "Ai, bila lagi?" Ya Allah, kawan tu dah memang itu. Jadi kita ni tak tahu macam mana nak cari soalan. Banyak soalan sensitif lah. Sebenarnya banyak lagi soalan lain. Nak juga tanya yang tu. Walaupun sebenarnya itu nak apa? Nak buka nak buka perbualan. Tapi tak kena. Jadi macam mana untuk kita ni sebagai tuan rumah memilih tajuk-tajuk ya, yang betul. Tidak menyentuh lah. Betul lah. Dah tahu kawan tu baru je putus tunang 7 hari lepas. Tapi benda-benda macam tu Ustaz. Kalau kita nak mulakan bual bicara, kita tak boleh cerita pasal kalau dia bela burung, tanya pasal burung, pasal bunga. Saya rasa terlalu sangatlah. Klise sangat soalan-soalan macam tu. Jadi apa bual bicaranya tu? Ya, betul. Selain menyentuh isu-isu sensitif. Kalau mohon maaf sebelumnya kalau bahasa saya mungkin terlihat ataupun terkesan tidak sopan. Ada memang jenis-jenis orang ini bermacam-macam. Ada yang ditanyakan satu, jawabnya ya satu. Ada pula yang dijawab satu, 10 jawabnya. Nah, ini kebanyakan sembang kosong kan begitu. Kebanyakan sembang kosong. Dalam hal ini, dalam hal menjaga, sebenarnya ini masuk dalam perihal menjaga perasaan, ini ya, menjaga perasaan, baik tuan rumah ataupun tamu atau bahkan lawan bicara kita secara umum. Memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, tidak boleh memberikan soalan-soalan yang sekiranya ternilai sensitif. Ya. Secara umumnya ada 3 hal sebenarnya. Secara umumnya ada 3 hal yang sepatutnya dielakkan semasa perbualan ketika mengunjungi rumah orang, ya, ataupun sebagai tuan rumah tak boleh ditanyakan. Agak sensitif ternilainya. Yang pertama itu tak sepatutnya menanyakan tentang umur. Sekarang ini umur ini ternilai sensitif. Kalau dulu rasanya tak seberapa sensitif sangat. Entah, betul. Tapi entah kenapa sekarang ini karena perkembangan zaman entah macam mana sebagainya, umur ini agak menjadi soalan yang sensitif. Biar rahasia. Betul, biar rahasia. Cukup aku dan Allah yang tahu katanya. Jadi dalam hal umur ini memang sepatutnya dielakkan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, yang pertama tadi umur, yang kedua seusaha mungkin jangan tanyakan pasal keluarga tuan rumah atau keluarga tamu atau lawan bicara kita secara umum. Karena kita tak tahu bagaimana latar belakangnya, apa kadang masalah yang terjadi. Ini sepatutnya dielakkanlah semasa mengunjungi semasa Idul Fitri. Yang ketiga pula, jangan pula lah tanyakan masalah berapa harta yang kau miliki katanya. Apa benda kita tanya-tanya soalan semacam itu kan? Ini cukuplah antara hubungan internal keluarga itu saja yang tahu. Kita sebagai orang luar jangan tanya-tanyakan hal seperti itu. Tadi Kak Emi pun sempat singgung masalah jodoh, katanya masalah jodoh ini agak sensitif. Sebenarnya tadi saya nak bahaskan 3 ini saja. Cuman terbuka saya rasa pikiran itu untuk membahaskan masalah jodoh. Memang pada masa hari Idul Fitri ini kita tengok umur nampaklah umur macam udah agak sedikit meningkat, tapi nampak datang sendiri, nampak datang seorang. Mana siapa tuh? Siapa? Kau tanya siapa? Katanya kan. Tak sepatutnya lah ditanyakan kan begitu. Maka sebenarnya masih banyak lagi macam-macam soalan yang sekiranya ternilai sensitif ya bagi tuan rumah. Contoh seperti kita bahaskan pertama masalah umur. Ini hal mengait dengan jodoh tadilah. Ketika kita datang ke rumah tuan rumah atau kita sebagai tamu harus kita perhatikan betul. Nampak tuan rumah itu bersendirian. Nampak bersendirian. Kau umur dah segini belum kawin lagi ke dia katanya. Belum kawin lagi ke? Malang balik tu. Lepas tu dia sambung lagi, malang sungguh nasib kau ni katanya pula lagi. Ini tentu dapat menggores hati tuan rumah. Walaupun terlihat dia senyum, dia nampak gelak. Tapi kita tahu hatinya macam mana. Rambut sama hitam, hati siapa yang tahu?
Betul. Kau ini terlalu banyak pilih sangat nih rasanya. Las kau tak ada yang mau sama kau katanya kan. Ini memang pergi kau balik sekarang kata. Ini yang tadinya kita datang untuk silaturahmi memperkuat hubungan persaudaraan, dah tukar dah. Jadi saling bermusuhan pula. Tak dapatlah tujuan yang berhari raya Idul Fitri itu. Kena pula suma di bunga lah. Itu pun. Oh, ada istilahnya itu dah. Allah. Itu yang pertama. Masalah umur. Kemudian kadang pula kita tanyakan masalah keluarganya. Datang nampak keluarga itu nampak, mohon maaf bahasanya, dah nampak dah lama berkahwin. Tapi ketika kita datang, kenapa macam tak ada nampak anak atau baby apa segala macam kan? Lepas tu tak kahwin salah, dah kahwin belum ada anak salah pula lagi. Ada anak satu, tanya anak kedua, dah bini satu bila bini kedua kan dia lagi Allah. Itu betul-betul sensitif kan? Betul. Saya amin ya. Itu memang semua soalan-soalan sensitif lah. Oke lah mungkin hati si suami tak merasa tergores, tapi si istrinya kan tergores, betul. Kalau macam tu tanya, waktu tu juga. Betul. Jadi itulah kadang seperti yang kita sebutkan tadi. Dah berkahwin, kau belum punya anak ke? Kita tak tahu bagaimana usaha keluarga itu untuk mendapatkan zuriat. Betul, dia berubat sana sini segala macam sehingga tiba-tiba datang tamu. Masa yang kita harapkan masa kunjung mengunjungi itu adalah momen yang bahagia, ya. Betul, bertukar kabar, bertanya kabar, berbual mesra. Tiba-tiba dengan ada soalan seperti itu, rasanya dan umumnya akan membuat momen kunjung mengunjungi itu kekok sikit, ya kan? Yang tadinya ada nak ditanya-tanyakan secara umum, tapi sebab dah ada terganggu pikiran tuan rumah tu, terganggu pikiran tamu tu juga, dah rusak dia punya mood itu, sehingga adalah jam dah balik, dia cakap macam tu, dah habis dah cerita macam tu, sehingga yang tadinya yang kita harapkan ketika datang mengunjungi itu dengan muka ceria, tapi time balik muka tamu ataupun tuan rumah yang kita tinggalkan tu mukanya ekspresi raut masam yang lebih kurang. Maka tidak terciptalah suasana yang kita saling memaafkan pada hari raya Idul Fitri dan tergores catatan baru untuk catatan kemaksiatan, keburukan. Karena hubungan manusia ini tak akan selesai dengan bertaubat. Hubungan kita dengan Allah selesai dengan bertaubat. Tapi hubungan kita dengan manusia, bersujud darah pun kalau dia tak maafkan, memang Allah akan membela hak umat, hak hambanya. Begitu lebih kurang mengabarkan kami. Kita rasa macam perlu diambil kira lah benda-benda macam ini, dan harap-haraplah kali ini biarlah kita mencipta sejarah yang baru, kita buat lembaran yang baru, mungkin dari masa ke semasa benda-benda ni kita akan berubah lah. Jadi kita pergi jauh lagi pada tu, Ustaz. Saya nak tanya, dalam pada kita bulan Ramadan, pada bulan Syawal ni, semasa berkunjung-mengunjung, tentunya kita menerima saudara mara yang daripada jauh. Kalau kami duduk di Kuala Lumpur, datang daripada Johor, datang daripada Kelantan, Terengganu, berkampung dan tidur di rumah kita, takkan dia nak balik lagi. Daripada rumah kita nanti baru dah ada berjalan ke rumah-rumah saudara yang lain. Rumah kita tu menjadi tempat persinggahan lah. Dalam dah ramai tu, dengan datuk, neneknya, adik-beradiknya itu, mungkin perhubungan di dalam rumah tangga, dalam rumah kita pun perlu dijaga juga dia punya adab dia, auratnya, pergaulannya. Dan juga paling tidak pun kalau kita dah berkumpul dengan saudara, dalam pada masa yang sama jiran yang dekat datang beraya dengan kita fokus kepada saudara mara yang dah setahun tak jumpa, kita bertanya dia tanpa memokuskan ataupun mengambil kira tetamu kita yang hari-hari kita jumpa, kita anggap tak apalah ini hari-hari jumpa. Tanya sepatah dua dah kita dah fokus pada saudara, tanya pada cerita yang dia tidak faham. Yang jiran kita tak tahu, cerita pasal di kampung, adik-beradik kita apa khabar gini-gini tanpa memikirkan. Tahu-tahu jiran tu kata saya minta diri dulu lah. Sebab dia tidak diraikan. Macam mana agaknya pencerahan Ustaz dalam hal ini? Sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi kita ketika masa hari raya Idul Fitri itu untuk saling berkunjung-mengunjungi anak saudara, jiran atau bahkan adik-beradik kita, ada kadang yang duduk di negeri A, negeri B atau bahkan jauh di luar negara. Namun pada momen hari raya Idul Fitri, bagi yang berkelapangan masa, mereka akan datang pulang balik ke kampung halaman, sama ada untuk menziarahi ibu bapa atau memang datang untuk berkunjung ke rumah datuk nenek, kan berkumpul. Pada masa inilah di mana
cucu cicit, ya, sepupu sepapat, adik-beradik ipar, semuanya akan berkumpul dalam satu rumah. Yang mungkin hanya dapat dilakukan sekali setahun, kan begitu. Namun di sebalik seronoknya kita bertukar cerita, berbual mesra, sebahagian di antara kita mungkin lupa atau bahkan tak perasan, ya, di mana Islam mengatur ada adab-adab dan batasan-batasan yang sepatutnya tidak kita langgar. Di mana kadang, ya kita tahulah, di dalam satu rumah itu, ya, rumah nenek datuk biasanya nih akan dijadikan markas perkumpulan besar, kan gitu lebih kurang. Anaknya 11 contohnya, semua sudah berkawin, semua sudah punya anak dan lain sebagainya, berkumpul dalam satu atap. Di sini akan berkumpul rapat cucu cicit, sepupu sepapat, adik-beradik ipar, yang mana ini semua bukan mahram kita. Dan bahkan tak segan-segan, ini mohon maaf bahasanya, tak segan-segan untuk membuka tudung bagi yang perempuan dan pakai seluar pendek bagi laki-laki, sehingga terjejaslah auratnya di depan pakcik-makcik yang bukan, karena ada pakcik-makcik yang mahram kita, tapi bahasanya ada pakcik-makcik yang bukan mahram kita. Sepupu sepapat juga dianggap pergaulan itu adalah pergaulan yang wajar, padahal sebenarnya ini sangat bertolak belakang, bercanggah dengan syariat kita. Mengenai hal ini, Allah telah pun menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa, mana-mana orang yang boleh kita bergaul rapat, ya, mana-mana orang boleh bergaul rapat dengan kita, dan tentunya dia haram dinikahi. Sebab itulah kita boleh bergaul rapat dengan mereka, kita sebut dengan mahram. Dalam surah An-Nisa, ayatnya agak sedikit panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum, ya kan, itu yang pertama. Diharamkan nikahi oleh bagi kamu itu yang pertama ibu kamu, ya. Kemudian wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhwatukum ni saudara perempuan kita. Wa ammatukum, saudara perempuan ayah kita. Wa khalatukum, saudara perempuan ibu kita, kan begitu. Apa kita sebut bahasanya sini? Mak saudara, kakak emak itu sebut apa sih kita sebut itu? Sepupu, makcik ya, makcik yang mahram lah kan. Khalah itu betul. Kemudian wabanatul akh, anak perempuan dari saudara kita laki-laki. Wabanatul ukh, anak perempuan dari saudara kita perempuan. Maknanya kita sebut sini kepanakan, anak kemanakan kan? Anak saudara. Anak saudara. Oh, anak keponakan bahasanya, anak saudara. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu susuan, seorang ibu yang menyusukan kita. Nah, maka itu pun haram bagi kita untuk dinikahi. Kemudian wa akhwatukum minar radha'ah, saudara perempuan sesusuan, yakni ibu susu tadi, dia menyusukan anak perempuan yang lain pula. Maka anak perempuan yang lain ini menjadi mahram bagi kita, sebab nasab sesusuan. Kemudian wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum, mak mertua kita juga haram menikahi. Kemudian warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum, ini kita sebut apa namanya, warabaikumul lati, bahasa mudahnya anak tiri. Anak tiri, ada seorang perempuan, dia punya anak, kita nikahi emak dia itu dengan catatan emaknya itu sudah mohon maaf bahasanya, sudah dicampur, sudah kita gauli, sehingga anaknya ini tadi menjadi anak kita, anak tiri lah, maka ini pun haram untuk dinikahi. Kemudian kecuali pula kalau ibunya itu belum digauli dan sudah diceraikan, maka anaknya ini boleh untuk kita nikahi. Kemudian wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, barisan menantu. Barisan menantu ini juga haram dinikahi. Kemudian tidak boleh mengumpulkan dua orang perempuan adik-beradik dalam satu perkawinan. Kita seorang laki-laki menikahi perempuan E. Perempuan E punya adik perempuan. Ini tidak boleh kita nikahi pula kalau kakaknya masih jadi istri kita. Tamak sangat kan Bang Abon? Nak dua-dua dekat dia. Maka tak boleh. Karena kecuali telah yang lalu. Umpamanya sudah meninggal atau sudah bercerai, salin tikar lah. Apa istilahnya? Salin tikar. Salah satu istilahnya itu tadi. Maka di luar dari yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nisa ayat 23 tersebut, mereka semua adalah bukan mahram kita. Artinya
wajib bagi kita menjaga batas pergaulan, menutup aurat di depan mereka hukumnya wajib. Artinya haram bagi kita menjelaskan aurat di depan mereka, dan bahkan tidak boleh bercampur rapat sangat, dan pandai-pandailah menjaga diri semasa berkumpul di rumah nenek datuk semasa hari raya Idul Fitri. Nah, begitu lebih kurang Bang Abon Kak ini. Maka di luar itu semua wajib bagi kita untuk menjaga batas pergaulan, dan agar supaya terhindar yang mana tadinya kita sebut bulan Ramadan itu adalah bulan penuh maghfirah, jangan sampai ketika datangnya bulan Syawal pula baru masuk bulan Syawal kita pun sudah tercatat ada dosa kita dengan sebab tidak menjaga pergaulan tersebut. Begitu lebih kurang. Itu dia. Saya suka kupasan ni sebab inilah kadang-kadang kita ambil enteng. Betul. Kita nak salam, main salam je. Kalau kita tengok apa yang Ustaz cakap tadi dalam surah An-Nisa tu, dah ada dah. Siapa yang boleh, siapa yang tak boleh. Tengok balik, auzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum ila akhir ayat. Jadi tengok tu barulah kita tahu. Kadang-kadang pak cik kan, pak cik isteri kepada pak cik, kita tak boleh salam. Melainkan tu makcik kita, barulah kita boleh salam. Jadi ini semua kadang-kadang kita confuse. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pencerahan. Adik-beradik lelaki, anak sama anak tak ada masalah. Ya betul. Boleh. Macam anak adik perempuan salam dengan bapa saudara dia, bapa dia punya abang. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia salam dengan pakcik dia, maksudnya makcik dia punya suami. Itu yang tak boleh. Kadang-kadang kita rasa, ni pak ngah kita. Tapi pak ngah tu mak ngah yang kahwin dengan pak ngah. Lagi kalau dah tidur ramai-ramai tu, betul. Dia punya aurat pun tak terjaga, tudung ke mana, apa ke mana. Tapi Alhamdulillah sekarang ni saya percaya insya-Allah dengan pencerahan-pencerahan yang sebegini yang kita buat ni sekarang ke kebaikan dan sekarang pun banyak dah yang sedar walau mungkin macam kenapa kau ambil homestay kan? Sebabnya kita tak nak ada pencampuran, kita nak jaga ikhtilat dan sebagainya. Terima kasih banyak kepada semua yang berusaha untuk memperbaiki diri sehari demi sehari. Jadi Ustaz, kita dah sampai kepada kesimpulan tajuk kita pada hari ini. Yang saya bimbangkan, kadang-kadang kita takut kita ni nak menjaga adab, tapi takut-takut dia menjadi terbatas. Nak buat sesuatu tu jadi terbatas. Tak payahlah bawa anak, kan nanti habis berkecah rumah orang tu. Jadi maka anak itu kita tidak bawa untuk menyantuni, untuk menyambung silaturahim. Tak payahlah ini, tak payahlah pergi, tak payahlah ziarah dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita menjaga batas itu tetapi tidak menghadkan kita menyambut Aidilfitri dengan meriah dan juga menyambung silaturahim. Baik. Bagi menutup sesi perjumpaan kita pada hari ini, kalau ditanyakan tadi masalah kesimpulan yang kita dapat tarik daripada perbualan kita hari ini, mestilah kita yang pertama kita sebutkan tadi, agama kita ini agama Islam adalah agama yang beradab. Agama yang beradab ni tentu harus dijalankan dan dilaksanakan bagi pemeluknya, yaitu pemeluk agama Islam. Tentu seperti yang kita sebutkan tadi bahwasanya adab ini selalu dikaitkan dengan ilmu. Orang yang beradab pasti orang yang berilmu. Manakala orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Dan orang yang beriman sudah sememangnya lah dia akan beradab. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang apabila orang lain merasa terselamat daripada lisan dan tangannya, dan orang lain juga merasa aman daripada harta jiwa mereka. Kemudian semasa kita menyambut Aidilfitri juga perlu bagi kita untuk memperhatikan adab-adab, baik itu ketika kita sebagai tuan rumah atau ketika kita sebagai tamu. Di antara lain adalah seperti mengucap dan menjawab salam, berpakaian rapi ketika mengunjungi rumah orang, dan tamu juga ketika kita sebagai tuan rumah haruslah memperhatikan penampilan kita agar supaya tamu yang datang ke rumah kita merasa terhormat. Seolah-olah tamu merasa, mereka senang dengan kehadiran saya, kan macam tu. Maka dengan demikian insya Allah terciptalah suasana yang harmoni dan terjalin ukhuwah yang sangat baik semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di samping itu, di samping kita menyambut salam tadi semestilah kita dengan bersalaman tangan, yang bagaimana berjabat tangan ini tentu dapat dilaksanakan oleh sesama perempuan atau sesama laki-laki agar supaya terhindar kita daripada sentuh-menyentuh yang bukan mahram tersebut. Di antara lain juga ketika tamu itu hendak pulang, sebaiknya memang kita hantarkan dan juga bukan diantarkan sampai ke rumahnya. Akan tetapi
cukup dihantarkan sampai ke kendaraan mereka ataupun halaman rumah kita. Kemudian ketika kita sebagai tamu pula, tentu kita membalas jasa baik, perlakuan baik yang diberikan oleh si tuan rumah. Di antaranya tadi menjawab salam, berpakaian rapi juga, tentu menutup aurat, tidak bermaksud untuk membeli pakaian yang baru, cukup sekedar enak dipandang. Nah, itu sudah termasuk berpakaian yang rapi dalam hal ini. Kemudian juga jangan bertamu ketika tidak ada mahramnya, usahakan untuk menghindarkan ikhtilat. Dan juga sangat baik, sangat dianjurkan ketika kita hendak bertamu ke rumah orang, terlebih dahulu berikan informasi. Yakni dengan cara kita sekarang, beritahu dia terlebih dahulu, call ke atau WhatsApp ke dan lain sebagainya. Sekiranya tuan rumah dapat membuat persediaan, sehingga ketika datang tamu mengunjungi rumah kita, mereka sudah siap sedia pun dengan orang yang hadir ke rumah kita. Kemudian jangan pula balik dari rumah tuan rumah itu terlalu malam. Jangan terlalu lama kita duduk di depan di tuan rumah itu. Kadang ada aja orang yang suka lepak di rumah orang. Dia tak tahu tuan rumah itu sudah penat lah apa segala macam. Kadang sudah betul. Kadang sudah menguap-nguap itu. Dia bagi kode sebenarnya itu agar supaya tamu itu baliklah. Kan begitu. Betul. Dia sengaja dia tuang lagi sendiri dia punya air. Coba kita tarik diri kita sebagai tuan rumah. Bagaimana kiranya kalau tamu itu membuat seperti itu dengan kita? Tentu kita merasa tak selesa. Bila lah kiranya tamunya balik, aku nak tidur dah nih. Esok kerja apa segala macam kan? Tapi kadang ada je tamu yang tak peka, tak perhatian tak ambil berat dengan hal-hal itu. Kadang ada je memang tamu dia sudah paham. Lantak situlah. Itu urusan dia lah. Aku nak lepak sini terserah aku lah katanya. Padahal kita sedang berada di rumah orang kan begitu. Maka itulah dia tadi antara adab-adab yang perlu kita ambil berat, kita perhatikan. Dan juga yang paling penting sekali ketika kita berkumpul di rumah nenek datuk, usahakan betul-betul ya untuk menjaga batas pergaulan dan tutuplah aurat sebaik-baiknya. Karena jangan kita anggap remeh sepupu sepapat itu karena memang kita sudah dekat hubungannya, kita anggap itu orang yang boleh bersalaman seperti kata Kak Aimi tadi. Bukan. Mereka itu semua bukan mahram kita. Wajib bagi kita menjaga batas pergaulan, wajib kita menutup aurat di depan mereka. Dan juga apakah menjaga batas yang kita sebutkan tadi dapat menghat cara kita untuk merayakan hari raya dengan meriah? Tentu tidak. Mohon maaf bahasa sayanya, mungkin mungkin orang-orang yang berpandangan seperti itu, terlalu banyak aturan apa sebagainya macam, itu karena sudah dia terdoktrin dengan orang-orang yang merayakan hari raya tidak mengikut syariat Islam. Kita boleh saja merayakan hari raya Idul Fitri dengan meriah, dengan cara yang sesuai aturan. Ikut sesuai aturan. Islam datang bukan untuk mengekang, tapi untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki yang mana-mana tidak baik menjadi baik. Dan pada akhirnya mendapat keuntungan, memberi keuntungan bagi orang yang menjalankan itu sendiri. Maka sangat disayangkan apabila orang merasa terhad, merasa terbatas dengan batasan-batasan yang sudah kita sebutkan tadi, dia tidak dapat merayakan hari raya Idul Fitri dengan meriah. Padahal kita boleh lagi merayakan Idul Fitri dengan cara yang semeriah-meriah mungkin, lebih meriah lagi dari orang yang tidak mengikuti syariat tersebut. Begitulah secara singkatnya Bang Abon Kak Emi, wallahu a'lam. Jadi nampaknya kupasan itu cukup luas. Banyak lagi mungkin yang kita tidak kupah di sini. Contoh macam kita meraihkan anak-anak yatim, kita jadikan satu program. Pada hari itu bukan kita meraihkan saudara mara, tapi kita mencari juga saudara-saudara kita yang agak kurang, yang agak terpisah daripada kita sekian lama. Kita iratkan masa kita untuk mencarinya dan kita jadikan dia sebagai satu program untuk jejak kasih lah. Dalam IDPT ini bukan kita bersama dengan ahli-ahli perniagaan kita yang mendatangkan keuntungan, yang tak mendatangkan keuntungan kita pinggirkan. Banyak lagi insya-Allah kita akan sentuh, tapi bagaimanapun masa agak mencuburi kita sudah sampai ke penghujung. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton ataupun kepada semua follower kita dalam kita berkongsi pencerahan yang Ustaz bawa. Mungkin ia menjadi satu bicara ilmu yang boleh kita jariahkan kepada para penonton kita dan dipanjang-panjangkan. Semoga yang baik itu kita jadikan dia teladan dan yang buruk kita jadikan dia sepadan. Jadi pada saya lah, kita tetap menjaga apa yang telah kita
perkatakan dan kita bincangkan. Mungkin kalau ada soalan-soalan tambahan-tambahan info yang agak boleh kita berkongsi, kita alu-alukanlah. Kita boleh layari seperti yang dan kita boleh komen di ruang yang telah disediakan, dan seperti biasa kalau belum like, kalau belum share, semua kalau belum subscribe, bolehlah kita berbuat demikian, dan insya-Allah semua di platform Easy Share insya-Allah. Dan sebelum kita menutup perbincangan kita, ada pantun ke? Oh. Abang ada pantun ke? saya selalu bila pantun terkedu saya sebab apa spontan ni. Kalau tuan mengair tenggiri, dapat seekor si ikan tuka dalam kita meraihkan Aidilfitri, sopan santun dan adab perlu dijaga. Untuk Bang Abon dan Kak Amy pula, di pagi hari hujannya terasa, mata mengantuk badan diam saja. Terima kasih atas jemputannya. Di lain waktu insya-Allah kita berjumpa. Saya selalu tak ada pantun, tapi tak apalah. Semoga kita berjumpa lagi. Saya tolong. Dalam program Sembang Songkok Tinggi, kita berdua penuh ilmu yang diisi. Betul. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Ilahi, ada masa bertemu lagi. Masya-Allah. Teraba-raba tu. Dan para penonton insya-Allah sehingga kita berjumpa lagi akan datang dalam Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.